melihat semua aktivitas kita, foto-foto kita, bisa. Terus kan solusinya gimana kalau misalkan saya udah nyambung nih wifi-nya sama majikan, terus saya ini takut sendiri. Nah, saran satu-satunya, ya kamu ganti handphone, ganti SIM card, ganti email. Udah, gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kebetulan khususnya di daerah Jawa Tengah, Brebes ya. Tentunya teman-teman yang berada di daerah Brebes sekarang sedang mengalami sangat panas dan panas sekali. Apalagi sekarang di musim kering seperti ini, kemungkinan kalau seumpama dalam waktu sebulan lagi nggak ada hujan, khususnya di daerah Brebes, nggak tahu apa nasibnya untuk teman-teman, khususnya rakyat yang sekarang berada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman sekarang yang masih di Taiwan harus bersyukur ya, karena otomatis di Taiwan sekarang sudah masuk mulai musim dingin. Dan untuk teman-teman yang sekarang berada di Indonesia, siap-siap saja untuk menerima musim panas dan musim kekeringan. Dan nggak tahu apa rencana dari pemerintah Indonesia yang akan mengasih solusi pada musim kekeringan seperti ini. Otomatis pekerjaan nggak ada, dan untuk mencari keuangan, untuk mencari uang itu begitu sangat sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berada di Taiwan harus bersyukur, karena berapapun gaji kalian itu harus disyukuri ya. Daripada di Indonesia sekarang untuk musim kering seperti ini, istilahnya kita bisa untuk bisa mencukupi diri sendiri aja sudah bersyukur ya. Nah, kali ini ada berita yang sangat penting sekali khususnya untuk teman-teman yang berada di perantauan ya, di mana saja, baik di Singapura, di Hong Kong ataupun di Taiwan. Biasanya untuk teman-teman yang bekerja di majikan, biasanya majikan menyediakan wifi ya. Wifi tersebut biasanya emang untuk teman-teman khususnya di Pak RT ya, itu dikasih kemudahan di wifi. Namun seperti teman-teman di video tadi, di video awal tersebut, setidaknya teman-teman tahu bahwa apabila mungkin dari pihak majikan ataupun mungkin anaknya ataupun siapa di situ yang berniat nakal, dan apabila HP teman-teman sudah tersambung ke wifi, itu bisa saja HP kalian itu dikendalikan atau dibajak ya, atau mungkin biasanya itu jadi segala aksesnya itu sudah dikuasai oleh majikan ataupun mungkin anaknya. Karena pada dasarnya biasanya teman-teman yang bekerja khususnya di sektor informal itu diberi kemudahan wifi ya, tanpa kita sadari, padahal HP kita sudah pun dikontrol sudah mereka. Jadi mungkin teman-teman yang biasanya di HP-nya mempunyai video-video panas bersama pasangan ataupun mungkin menyimpan video-video seperti itu bisa saja dimiliki atau dikuasai ya, bisa dimiliki atau disimpan di galeri majikan ataupun siapapun yang pemberi wifi tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai HP dan terhubung dengan wifi majikan ataupun mungkin seperti di mes ya, itu agak lebih berhati-hati ya. Cara saya lebih baik teman-teman menggunakan internet, karena internet kan satu bulan cuman berapa sih, kurang lebih 600 ya, 600 MT, daripada nanti kita menggunakan atau dikasih kemudahan yaitu wifi, namun akses segala apa yang ada di HP kita itu bisa diketahui oleh pihak majikan atau oleh pihak yang menyediakan wifi. Jadi jangan salah ya, ataupun mungkin biasanya teman-teman yang mempunyai atau sering mengoleksi video seperti itu, ataupun mungkin video sendiri ya bersama pasangan, tiba-tiba menyebar ataupun tiba-tiba ada di HP orang lain. Jadi kalian jangan heran atau jangan menyangka nanti teman sendiri yang menyebarkan ataupun temannya yang mengambil. Itu biasanya ya seperti itu, karena kita menebeng wifi ya teman-teman. Karena kalau kita sudah terhubung dengan wifi dan mungkin biasanya pihak majikan yang mengontrol ya, itu bisa saja diakses ya. Jadi HP kita apa saja di dalam aja yang ada di dalam HP kita, baik foto, video, itu bisa dikuasai ya, atau bisa disimpan. Jadi untuk teman-teman yang khususnya berada di perantauan, kalau seumpama disediakan wifi itu agak lebih berhati-hati. Akses apa saja yang ada dalam HP kita mereka bisa tahu ya. Namun tidak semua juga sih, ada juga mungkin majikan yang cuek dan tidak melakukan hal itu. Namun ada juga yang kadang majikan iseng seperti itu. Jadi agak lebih berhati-hati, jangan sampai ini terjadi sama kalian ya. Dan ada caranya apabila mungkin teman-teman sudah terhubung seperti itu, seperti video di awal tadi, teman-teman mungkin harus ganti email, ganti kartu SIM ya. SIM card itu harus diganti, dan untuk HP mungkin tidak usah ya, yang penting ganti SIM card, ganti email.
itu otomatis nanti orang yang mempunyai wifi itu tidak bisa terhubung lagi. Namun dengan syarat harus jangan menyambung wifi dari situ lagi ya, seumpama dari wifi majikan dan majikannya itu nakal dan dia bisa tahu kapan kita telepon, apa aja yang ada dalam HP kita, itu kalau kita sudah ganti email dan ganti SIM card, otomatis mereka tidak akan tahu lagi. Nah, jadi di sini saya rasa sangat penting sekali karena hampir 90% untuk sektor informal biasanya disediakan wifi ya, wifi. Itu pada dasarnya sangat berbahaya teman-teman, karena bisa saja mereka bisa mengontrol dan bisa menguasai, bisa melihat apa saja yang ada dalam HP kita dan apa saja kegiatan yang kita lakukan, yang biasanya video callan sama karangannya ya, sama pacarnya, ngapain aja itu mereka bisa tahu ya. Jadi teman-teman selalu berhati-hati dan ciao.